Kali ini mungkin bisa jadi sangat menarik buat para gamer PC. Di suasana lebaran, libur juga, punya THR, dan saatnya bermain game sepuasnya pakai mouse gaming barunya Rexus di seri Daxa R2 Wireless. Untuk singkatnya sih, mouse gaming yang satu ini bisa dibilang murah, performanya mantep, dan banyak fitur uniknya. So, penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Selamat datang di channel Nyanteh dengan gua Ali, dan di channel ini kita akan ngebahas banyak konten tentang teknologi. Ada gear gaming, ada smartphone, ada laptop, dan juga hardware lainnya. So, subscribe aja dulu dan jangan malu nih kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja komen di bawah. By the way, minal aidin wal faidin buat semuanya yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Selamat Lebaran, selamat menggunakan THR kalian. So, ini dia mouse gaming barunya si Rexus seri Daxa R2 Wireless. Seri bolong-bolong yang kali ini desain itu sudah ambidextrous. Muncul dengan harga promo sampai tanggal 22 Mei yang sangat menarik. Cuma di angka 599 ribuan aja dapat mouse yang seperti ini. Gua nggak tahu sih di harga tersebut udah dapat free case-nya, maksudnya custom case-nya atau enggak nih. Tapi gua rasa nggak dapet kalian juga bakalan untung karena harga mouse itu jauh lebih murah. Jadi kalau kalian belum punya uang buat beli ini, ya tetap gua sarankan untuk tonton videonya sampai lengkap. Biar nanti mungkin bisa jadi tambahan satu lagi wishlist mouse gaming kalian. Oke, mungkin di seri yang kali ini gue bisa bilang Rexus Daxa berhasil memanjain usernya lagi daripada seri yang sebelumnya. Dengan desain ambidextrous-nya pun menjadi pilihan baru untuk para fans komunitas saya yang sempat bimbang mau ambil seri pertama karena ergonomis punya dan nggak cocok dengan tangannya. Ya contohnya kayak gue ini. Basically sampai saat ini gue nggak menemukan sih sisi yang spesial dari mouse yang satu ini. Ya kayak mereka itu nggak mau menunjukin apa-apa ke kita, kayak berasa mouse gaming biasa aja gitu. Tapi selama gue pakai mouse-nya ini buat daily use, gue sih nggak merasa kayak lagi pakai mouse yang murahan, walaupun ini cukup berada di ranah budget juga. Pertama kita cek dulu dari paketannya. Di dalam kotak, selain mouse kita dapat kabel paracord untuk bermain secara wired atau sekedar charging aja. Lalu letter pocket case untuk di bawah-bawah, extra case bottom yang full tertutup, converter C ke A, dan tambahan MOSFET VTFI paket yang kualitasnya sangat baik. Dan sisanya ya buku manual sih. Bodi sisi sampingnya sekarang udah nggak ikut-ikutan bolong, yang pastinya ada kompensasi beratnya sekarang itu nggak seringan yang pertamanya di 70 gram, sekarang di 77 gram. Yang mana ini masih di kategori ringan, cuma untungnya buat di kita, atau nggak buat gue lah secara preferensi. Feel gripnya pun sekarang lebih firm lagi karena nggak bolong-bolong, jadi enak buat megang si mouse-nya ini. Grip buat ukuran tangan gue cocok untuk di ketiga tipe grip. Claw palm enak karena pantat mouse-nya ini nggak terlalu landai dan pendek, jadi masih bisa numpu di sisi telapak tangan gue. Di area primary buttonnya pun ini cukup luas, jadi untuk claw grip pun kita nggak harus diklik ujungnya aja. Tombol utama pakai Omron Swiss dengan durabilitas 20 juta klik. Tactile-nya cukup kerasa, tapi feel tetap ala-ala mouse gaming. Scroll wheel juga memiliki taktilitas putaran yang cukup kerasa dengan feel lembut. Pas lah pokoknya. Juga sama untuk middle button-nya atau si DPI cycle-nya, nggak terlalu jauh, masih gampang dijangkau sama jari gua. Set button punya area klik yang luas sama kayak seri sebelumnya dan gampang digunakan juga dengan jari jempol gua. Case honeycomb juga masih bisa dicopot pasang beserta sisi tombol utamanya untuk kita custom sesuai kesukaan kita. Pilihan warnanya juga banyak, ada merah, biru, kuning, hijau, pink, sama Tosca. Gue cuma ada biru sama merah, which is gue lebih suka yang warna birunya aja. Dan untuk warna-warnanya ini juga pakai pilihan warna pastel, jadinya nggak terlalu mencolok dan masih match dengan warna utamanya. RGB juga masih ada di sisi bumper belakangnya, nyambung juga dengan logo Daxa yang ada di sisi dalamnya dengan intensitas dan warna yang soft juga, jadi nggak mengganggu di mata. Uniknya untuk yang sekarang, RGB mouse di Daxa ini cuma akan aktif kalau di mode idle-nya aja atau nggak pas lagi nggak digunain. Tapi saat kita gunain ini otomatis akan mati lagi, yang mungkin tujuannya ini untuk memaksimalkan performa yang mungkin pengaruh sama baterai dan sedikit pengaruh ke latensi yang mungkin. Ya, tapi ini keren sih menurut gua. Segi port pakai Type-C, bisa cas pakai charger smartphone kita dan untuk pengecasannya pun nggak lama, nggak ada setengah jam udah balik full lagi. Dan untuk penggunaan mouse-nya pun bisa dibilang ini cukup awet. Di bawahnya terdapat switch mode mouse-nya. Kalau switch-nya ke atas itu mouse-nya nyala tanpa LED nyala. Dan di switch-nya ke bawah itu mode mouse-nya nyala dengan LED-nya nyala juga. Jadi ini bisa dikatakan terdapat mode irit baterai. Lalu di sekitarnya juga terdapat 3 titik PTFE MOSFET putih yang lebar dan juga tebal.
Punya feel yang lembut saat di atas mousepad, serta saat pemakaian seperti flick ataupun gliding pun juga enak. Bahkan untuk pengereman mouse-nya pun pas lah dengan jenis mousepad yang gue gunakan. So dari desain gue cukup suka, cukup standar gear gaming produk lokal punya. Udah cakep aja sih sekarang. Tapi kalau untuk soal urusan detail, bentuk finishing, terus teksturnya, ataupun feel uniknya lah, di mouse ini ya nggak sampai segitunya. Masih build finish standaran mouse gaming saat ini, yang penting cakep sama tahan banting aja. Tapi satu hal unik juga dari mouse gaming Daxa R2 wireless ini, dan gue kurang tahu ada apa enggak di seri sebelumnya. Sekarang di paketan mouse cover customnya atau additionalnya ini juga diberikan mouse button spacer atau semacam plastik kecil yang kontak dengan switchnya ini. Yang mana sekarang mereka kasih dalam beberapa ukuran dari 0,5 mm sampai 0,8 mm. Kalau untuk urusan perbedaan feel sih, ini bukan feel yang ketika kita ganti jadi lebih silent suaranya ataupun lebih nyaring. Karena kita kan nggak ganti si switch-nya ya. Ini yang beda banget itu, di bagian travel distance-nya sama juga ada feel space kopong sebelum klik si button-nya. Unik sih, jadi bisa disesuaikan preferensi sendiri sukanya kayak gimana, dan bisa jadi potensi baru juga yang mungkin bisa untuk custom mouse gaming. Ya kalian perlihatkan aja nih perbedaannya seperti apa. Gimana? Menarik? So, sekarang kita bahas ke performanya. By the way, kalau kalian masih ada komentar ataupun mau bertanya, silahkan aja komen di bawah ya. Oke, jadi lanjut. Untuk si mouse Daxa R2 wireless ini sudah menggunakan sensor PixArt PAW3370 sebagai alat tempur utama agar mendapatkan akurasi dan performa utamanya yang maksimal. Dan ini juga di-upgrade lagi dari generasi sebelumnya yang menggunakan PAW3335, dan bedanya yang jelas di sini ataupun by spec-nya itu, sekarang akselerasinya sudah mencapai 50G dan di generasi sebelumnya cuma di 40G aja. Dan nyatanya pun gue pribadi suka menggunakannya. Sensor ini sejauh gue tes nggak ada jitter sama sekali. Cukup lurus penggunaannya saat ngeflick jauh, pergerakan pelan pun gak ada getar-getar, dan LOD-nya itu rendah banget. Enak lah, gak bakal ikut ke track saat kita angkat mouse-nya. Soal konektivitas, mouse ini ada dua cara, kabel dan wireless. Wireless-nya masih sama, menggunakan sebuah dongle untuk konektivitasnya, jadi bukan Bluetooth lagi, melainkan 2,4 GHz. Hampir udah nggak ada latensi buat dipakai, untuk bermain game pun fast pass gitu atau respon cepat mouse ini udah sangat memungkinkan. Perlu diingat, 2,4 GHz ini pun juga menggunakan double USB, jadi jangan sampai hilang. Dan kalaupun nggak dipakai, better colok aja di laptopnya atau bisa dimasukkan ke dalam mouse ini, which is super nice. Experience saat penggunaan juga sangat menyenangkan. Seperti biasa, gue main game COD Warzone, penggunaan mouse ini sudah sangat-sangat enak. Lebih ringan dari mouse gaming gue, Logitech G304, jadi lebih mudah buat aiming ke arah musuh ataupun objek tertentu. Grip aman, pakai main cepat juga aman, dan koneksinya pun gak ada putus-putus selama gue testing si mouse-nya ini. Soal baterai cukup awet lah, beberapa hari testing cuma sekali cas aja. Itu juga cas pas baru datang si barangnya aja gitu. Sampai sekarang gue belum ngecas lagi, dan pemakaiannya pun di kategori kasual sampai sekarang ya gak habis-habis gitu. Walaupun si kapasitasnya ini cuma di 500 mAh aja. So, kesimpulan kita akan bahas kelebihan kekurangannya dari si Rexus Daxa R2 wireless ini. Dan kelebihan pertama, pastinya kalau misalkan momentumnya pas dengan kalian itu akan untung banget. Harga rilis ini cuma 600.000 aja, murah banget daripada harga normalnya di 999.000 atau enggak sejuta gitu ya. Kalian bisa custom scene case-nya, maksudnya beli custom skin-nya, atau enggak bahkan bisa beli mousepad-nya buat tambahan dari harga normalnya itu. Kedua, mouse-nya pun juga punya kualitas yang mantap. Bolong-bolongnya pun juga tetap rigid, nggak ringkih, walaupun detachable sekalipun. Dan ketiga, pastinya secara overall buat bermain game itu enak banget dengan desain yang pas di tangan, nggak bikin capek saat bermain game. Sedangkan kekurangan di sini mungkin lebih ke detailing pada mouse-nya aja kali. Gue kurang mendapatkan feel yang spesial gitu. Maksudnya di sini ya, ini gue masih nyaman megangnya, tapi kurang spesial gitu, kayak megang mouse gaming branded gitu ya. Gue juga nggak bisa bilang ini wajar karena mouse gaming lokal kita versusin mouse gaming luar gitu ya. Tapi kan lihat dari harganya ini udah mulai mendekati cuy. Jadi ya hati-hatilah.
Terus yang kedua, soal beban ringannya mungkin Rexus seharusnya bisa mencari cara lain untuk kompensasi si beratnya yang malah sekarang makin lebih berat daripada seri sebelumnya. Mungkin bisa dibolongin di sisi bawahnya atau di dalamannya pun ada yang dikurangin dari segi hardware-nya gitu ya. Ya ini kan sekedar saran aja. Cuma agak gimana gitu, kalau sebelumnya kan udah 70 gram nih. Sekarang naik jadi 77 gram. Untungnya sih masih ringan. Minus dari performa mungkin nggak ada sejauh gue pakai, paling yaitu minus di bagian softwarenya. Soalnya gue agak menyayangkan nih untuk kalian nih brand Rexus gitu ya, kan kalian udah ngebuat sub brand lagi si Daxa, yang mana Daxa ini untuk kasta premiumnya lah ya. Harusnya di bagian softwarenya pun juga sudah dimaksimalkan lagi, minimal dari UI-nya jadi lebih friendly, lebih keren lagi lah gitu. Dan kalau bisa juga dari integrasi antar device sama Daxa itu jadi bisa terkoneksi, jadi biar experience kita nantinya itu sebagai pengguna lebih berasa eksklusifnya lagi. Setuju kan kalian? Iya dong. Cuma di sini kayaknya akan lebih spesial juga nih kalau misalkan si Rexus Daxa ini punya custom art yang kolaborasi sama brand ataupun tim e-sport tertentu yang niat gitu, maksudnya bukan sekedar custom doang gitu ya. Jadi barangnya nih bisa jadi rare gitu ya. Ya yang mana itu menurut gue possible banget, apalagi dari generasi pertama si Daxa R2 ini itu kan abis mulu tuh stoknya. Jadi kalau misalkan si Rexus mau bermain pintar, gue rasa sih ini mungkin banget sih menurut gue, lebih keren. Tapi balik lagi nih, mouse gaming ini cocok untuk siapa sih? Nah, kalau menurut gua, mouse gaming ini cocok banget buat para gamer yang baru aja masuk ke dunia e-sport atau nggak baru suka lah sama dunia e-sport. Komputer tentunya ya, bukan mobile ya. Soalnya kalau orang-orang kayak gitu nih sayang banget nih buat dicekokin sama gear gaming yang kentang-kentang gitu speknya. Mending langsung aja kasih yang mantep, tapi kali ini harganya yang ditawarkan itu nggak terlalu mahal. Ya itu kalau dapat harga yang promo sih. Tapi kalau dilihat lagi dari kalangan mouse gaming bolong-bolong pun, ini tergolong budget juga loh. Tapi balik lagi, semua pilihan ada di kalian. Kalau kalian suka ataupun cocok ya silahkan beli mouse-nya. Kalau enggak, jangan komplain-komplain gitu ya. Tinggalin aja mouse-nya. Oke, jangan lupa subscribe ke channel Nyantai, like juga videonya kalau kalian suka, dan join Discord untuk ngebahas lebih dalam si mouse gaming Daxa R2 Wireless ini. Dan komen juga kalau misalnya kalian ada komentar, saran dan juga kritik. Dan gitu aja, di sini gue Ali dari Nyantai. Bye-bye!